Bab 2531 Satu pukulan. Mendengar kata-katanya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, Levi adalah satu-satunya orang yang tidak tahu siapa Karsten. Dia arogan seperti biasa, hidup di dunianya sendiri. Namun, sepertinya itu bukan hal yang buruk. Bos, apakah kamu tidak menyadari bahwa para pejuang telah bermunculan dari mana-mana sejak papan peringkat ilahi yang baru diumumkan? Karsten adalah yang terkuat di antara mereka. Dia adalah pewaris teknik ekstraksi ilahi. Dibandingkan dengan teknik golem besi, itu. Mereka segera menjelaskan latar belakang Karsten kepada Levi, berpikir bahwa yang terakhir akan terkejut dengan pengalamannya. Anehnya, Levi tetap tenang. Oh, dia berada di peringkat keempat di papan peringkat ilahi. Jika dia yang pertama, saya pasti sudah tahu tentang dia. Levi mengatakan bahwa 3 petarung teratas adalah identitas alternatifnya, jadi jika Karsten menggantikan posisinya, dia akan mengetahuinya. Namun, semua orang mengira dia meremehkan Karsten. Bos, dia berada di peringkat keempat di papan peringkat ilahi. Ini berbeda dari peringkat sebelumnya. Dia lebih kuat dari 1000 petarung dari masa lalu. Selain itu, teknik ekstraksi ilahinya tetap menjadi misteri bagi kami. Faktanya, dia mungkin petarung terkuat yang berperingkat di papan peringkat ilahi dan mungkin tidak akan kalah dalam pertarungan melawan 3 petarung teratas. Orang lain yang hadir juga menyuarakan keprihatinan mereka. Kebanyakan dari mereka percaya pada Karsten. 1 lawan 3, Levi terkekeh. 1 lawan 3, akulah yang mengalahkan 30.000 sekaligus. Sekarang, itu sebaliknya. Dia tidak tahu bahwa identitas alternatif saya adalah 3 teratas di papan peringkat ilahi. Dia merasa lucu bahwa Karsten ingin menantangnya bertiga sekaligus. Ini adalah hal paling berani yang pernah kamu lakukan, Karsten. Namun, bukannya marah, bibir Levi melengkung menjadi seringai. Ini menggelitik minatnya. Setelah para dewa di area terbatas 76, akhirnya ada orang lain yang layak menjadi lawannya. Tekniknya setara dengan teknik golem besi. Dan dia akan segera mencapai level tertinggi. Itu menarik. Setelah mengisap begitu banyak orang kering, saya berharap dia tidak akan mengecewakan saya dan biarkan saya meninju dia setidaknya sekali. Alih-alih melemparkan 2 pukulan, Levi puas jika dia bisa melempar 1 dengan sekuat tenaga. Baiklah, ini adalah jawaban ya dari saya. Teriaknya bersemangat. Maksudnya dia telah menyetujui tantangan Karsten, tapi pengumumannya yang tiba-tiba membuat semua orang bingung. Hah? Ya untuk apa? Tanya Zoe. Maksudku, aku akan pergi ke The World Summit bersamamu untuk melihat apa itu Karsten, Levi buru-buru menjelaskan. Oh, sepertinya kamu setuju dengan tantangan Karsten, kata Zoe. Semua orang berpikir sama. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Dengan itu, mereka memulai perjalanan mereka ke The World Summit. Segera, berita telah menyebar seperti api tentang bagaimana Kaisar Kegelapan, Killfinger, dan penguasa klan Garnisun kuno telah menerima tantangan Karsten. Itu menyebabkan kegemparan besar. Seketika, Karsten dan Lab of Gods menghela napas lega, karena mereka takut 3 teratas akan menolak tantangan itu. Semua orang menantikan pertarungan itu. Hanya identitas Killfinger dan kepala baru dari klan Garnisun kuno sudah cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Jika mereka datang kali ini, identitas mereka akan terungkap. Itulah yang Lab of Gods ingin lihat juga. Meskipun mereka memiliki informasi tentang semua orang, mereka tidak tahu siapa 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi. Mereka benar-benar ingin tahu. Kali ini, Karsten telah menantang mereka bertiga. Jika dia kalah, setidaknya mereka akan tahu siapa ketiga petarung itu. Itu tidak akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Selama Lab of Gods memiliki informasi tentang seseorang, mereka dapat mengontrol orang itu dengan mudah. Hanya yang tidak dikenal yang akan mengancam mereka. KTT dunia langsung menjadi pusat perhatian, karena orang-orang dari seluruh dunia dengan tergesa-gesa menuju ke sini. Bab 2532 Pertempuran di KTT dunia. Levi dan gengnya tiba cukup cepat untuk mendapatkan tempat yang bagus di sisi utara. Pemandangannya sangat bagus, karena mereka bisa melihat arena di samping Hall of Gods. Saat semua orang menunggu dengan cemas, mereka merasa dada mereka menegang. Kapan itu akan dimulai? Levi bertanya. Besok, bos. Semua orang di sini untuk mendapatkan tempat yang bagus. Aku ingin tahu kapan Karsten dan Kaisar Kegelapan akan tiba.
Saya tidak sabar menunggu pertempuran dimulai. Petik 2. Iya, aku penasaran siapa Killfinger dan kepala klan Garrison kuno. Mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Levi tetap diam, karena dia punya ide. Namun ia harus bertemu langsung dengan Karsten terlebih dahulu untuk melihat seberapa kuat pemuda itu. Segera, lebih banyak orang berkumpul di The World Summit. Beberapa bahkan terlibat dalam perkelahian untuk mendapatkan tempat yang bagus untuk diri mereka sendiri. Pada akhirnya, ribuan mayat ambruk di tanah setelah pertarungan sengit. Makhluk atau kekuatan yang lebih kuat terpaksa membunuh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang lain memandang dengan acuh tak acuh, karena mereka sudah terbiasa. Ini memang saat-saat hanya yang terkuat yang bertahan. Yang lemah tidak punya pilihan selain bertahan dipukuli atau dibunuh dengan alasan konyol kapan saja. Itu adalah sesuatu yang normal di era ini. Levi dan yang lainnya mendapat tempat yang bagus, begitu banyak orang mencoba mengambilnya dari mereka. Namun, ketika orang luar itu melihat Queenie dan murid-murid Kaisar Kegelapan di antara mereka, mereka menyelinap pergi dengan ketakutan. Dengan demikian, tidak ada yang berani menantang mereka. Tak lama setelah itu, beberapa petarung dan petarung sementara yang berperingkat di papan peringkat ilahi muncul. Mereka berada di sini untuk menyaksikan pertarungan sejarah. Satu malam berlalu, dan siang pun tiba. Keesokan harinya, tembakan besar secara bertahap muncul di tempat kejadian. Daxon, juga dikenal sebagai Divine Brigadier, Gabriel, Eustace, dan petarung kuat lainnya dari seluruh negeri. Hampir semua 100 petarung teratas dari papan peringkat ilahi telah muncul. Tidak ada yang mau kehilangan kesempatan untuk menyaksikan pertarungan luar biasa ini. Suasana menjadi tegang seiring berjalannya waktu. Pertempuran ini menyangkut masa depan, karena mereka mungkin maju ke era baru setelah ini. Nama teratas pada plakat batu dipertaruhkan. Apakah masih Kaisar Kegelapan, atau akankah Karsten mengambil alih tempat itu? Setelah waktu yang cukup lama, sudah hampir waktunya untuk bertarung. Namun, tidak satu pun dari 4 peserta yang muncul. Mereka semua mengepalkan tangan, merasa gugup tentang apa yang akan terjadi. Seseorang berseru, apakah mereka memutuskan untuk tidak keluar karena takut? Zoe menyatakan dengan arogan, jangan khawatir. Guru pasti ada di sini di suatu tempat. Mungkin dia sudah sampai di sini kemarin. Dia tidak akan takut pada Karsten. Benar, tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya Kaisar Kegelapan. Dia adalah makhluk paling misterius di era ini. Karena dia telah mengalahkan Daxon sebelumnya, tidak heran dia adalah petarung teratas di papan peringkat ilahi. Saya pikir dia akan memenangkan pertempuran. Kita hanya perlu melihat seberapa kuat 2 petarung lainnya. Penonton berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Karena 3 lainnya tidak terlihat, mereka bertanya-tanya apakah mereka bertiga menolak untuk muncul karena takut. Karsten berbeda dari lawan lainnya. Dia mampu menyedot orang hingga kering meskipun dia tidak sekuat lawan-lawannya. Itu adalah keterampilan yang mengerikan. Levi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggonggong, omong kosong. Mereka sudah ada di sini. Aku di sini, jadi itu berarti mereka bertiga ada di sini. Saya sudah di sini sejak kemarin. Aku hanya menunggu Karsten muncul. Hah, mereka di sini. Itu tidak mungkin. Semua orang melihat sekeliling dengan heran. Seseorang berkata, oh, sangat normal jika kita tidak merasakan kedatangan mereka, karena mereka berada di kelas dewa. Levi benar. Zoe dan yang lainnya mengangguk deras. Kaisar Kegelapan pasti ada di sini. Ledakan. Saat itu, aura yang kuat dan menakutkan menyelimuti seluruh arena. KTT dunia bergetar ketika badai salju tiba. Jika bukan karena para petarung yang secara paksa menekannya, longsoran salju akan terjadi di mana-mana. Karsten ada di sini. Bab 2533 terlalu lemah. Karsten berbeda. Dia bukan lagi orang yang dulu dikenal semua orang. Pada saat itu, dia benar-benar menakutkan. Aura yang dia pancarkan luar biasa, dan rasanya seolah-olah bisa menghancurkan seluruh dunia. Dia seperti matahari yang terik dan sepertinya tidak mungkin untuk didekati. Dia melihat-lihat dengan acuh tak acuh dan tampak seperti dewa yang santai. Sikapnya mengilhami orang lain untuk menyembah dia, dan beberapa bahkan mungkin merasa harus berlutut. Itulah yang terjadi ketika kekuatan seseorang mencapai puncaknya. Langkahnya yang paling sederhana bisa menumbangkan gunung dan mengalirkan sungai. Sebelumnya,
Saya khawatir Karsten terlalu bangga dan menantang 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi sendirian. Sekarang, saya pikir dia memiliki apa yang diperlukan. Kamu benar. Saya semakin bersemangat. Dia akan mengejar mereka bertiga secara bersamaan. Seberapa kuat Karsten jika dia menyerap kekuatan ketiga petarung teratas di papan peringkat ilahi? Ketika Karsten muncul, kerumunan itu menyingkir untuk memberi jalan baginya. Semua orang menjadi liar. Itu terlalu banyak. Apakah seperti itu ketika seseorang mencapai puncak teknik ekstraksi ilahi? Dakson menghela nafas. Dia mungkin satu-satunya orang yang hidup yang telah menyaksikan level tertinggi dari teknik ekstraksi ilahi dan teknik golem besi. Dia terlalu kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani, dan kita akan terkuras jika kita melawannya, kata Gabriel dan yang lainnya. Eustace menggelengkan kepalanya dan menunjukkan, tidak, dia belum mencapai level 9 dari keahliannya, tapi dia sudah dekat. Faktanya, kemajuan sekecil apapun dapat mendorongnya untuk mencapai level 9. Petik 2. Dia menakutkan seperti dia sekarang. Betapa gilanya jika dia berhasil mencapai level 9. Petik 2. Kerumunan menggelengkan kepala, tetapi Dakson dan yang lainnya diam-diam tertawa. Sayang sekali dia memilih lawan yang salah. Hanya butuh beberapa jam bagi lawannya untuk mencapai level 9 dari teknik golem besi. Jika pertempuran pecah antara seorang petarung yang menggunakan teknik golem besi level 9 dan petarung lain yang telah mencapai level 9 dari teknik ekstraksi ilahi, pertarungan akan menjadi seri. Sayangnya, lawannya sangat berbakat sehingga mempelajari teknik golem besi tidak berbeda dengan bermain board game untuknya. Karsten terlalu kuat, dan saya bersedia memilihnya sebagai petarung top dunia. Itu masuk akal. Dia akan menang bahkan jika pertempuran itu 3 lawan 1. Tidak ada yang mungkin bisa melawannya dalam pertempuran 1 lawan 1. Petik 2. Banyak dari 100 petarung teratas di papan peringkat ilahi menghela nafas kagum. Karsten terlalu kuat pada saat itu. Jika mereka yang berperang melawan Karsten, mereka akan melarikan diri hanya dengan melihatnya. Kami bukan lawan dia dan hanya akan terkuras. Jika 100 petarung teratas di papan peringkat ilahi begitu khawatir, orang bisa membayangkan bagaimana perasaan orang lain. Namun, banyak juga yang bersemangat tentang pertarungan yang akan datang. Ini akan menjadi pertempuran abad ini. Betapa aku berharap Kaisar Kegelapan dan yang lainnya akan segera datang. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang tak terlupakan. Apakah itu sesuatu yang harus dikatakan oleh seorang petarung yang bangga? Mendesis. Kirin dan yang lainnya mendesis keras. Mereka agak jauh, tetapi mereka masih bisa merasakan tekanan besar. Rasanya seolah-olah mereka mendapatkan kekuatan hidup mereka keluar dari mereka. Orang itu terlalu kuat. Semua orang berbagi pemikiran yang sama. Rasanya seolah-olah sebuah gunung tak kasat mata telah menimpa mereka dan mengubah mereka menjadi segumpal daging cincang yang lengket. Menjadi semakin sulit bagi banyak orang untuk bernapas. Mereka mulai khawatir, tetapi rasanya sudah terlambat untuk melakukan sesuatu, jadi mereka juga berkeringat banyak. Karsten pergi mencari mereka beberapa waktu yang lalu, tetapi mereka sedang dalam pelatihan soliter pada saat itu, jadi mereka tidak bisa melawan Karsten. Jika mereka melakukannya, kemungkinan besar mereka akan menjadi bagian dari kekuatan Karsten karena dia pasti akan menguras energi di setiap mereka. Yang tersisa hanyalah sekam kosong. Winona dan yang lainnya adalah yang paling terkejut. Mereka baru saja bertemu Karsten beberapa minggu yang lalu, dan dia tampak seperti pria biasa saat itu. Sekarang, dia begitu kuat sehingga dia seperti Tuhan. Perubahannya terlalu drastis. Saya kira teknik ekstraksi ilahi benar-benar cara tercepat dan terliar untuk menjadi lebih kuat. Ini bekerja lebih baik daripada teknik baru yang telah kami gunakan. Wow, aku mulai berpikir dia punya kesempatan melawan tuanku. Sebelumnya, Zoe memiliki keyakinan abadi pada kecakapan tempur Kaisar Kegelapan dan merasa seolah-olah Karsten tidak akan cocok. Melihat Karsten di sana membuatnya berubah pikiran. Tapi dia terlalu kuat. Sebuah tembakan. Apa yang kau bicarakan? Dia terlalu lemah. Sebuah suara tiba-tiba datang pada saat yang paling buruk. Bab 2534 benar-benar kecewa. Semua orang berbalik dan melihat Levi berdiri di sana. Meski begitu, mereka sudah terbiasa mendengar kata-kata gila itu dari Levi. Begitulah cara dia berbicara. Hek, akan aneh jika dia benar-benar diam. Levi tidak pernah setuju dengan siapapun sebelumnya. Tetap saja,
Zoe menutup mulut Levi begitu dia mulai berbicara. Akulah yang lemah, oke. Dia sangat kuat sehingga dia menantang 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi dan meminta mereka bertiga untuk bertarung melawannya sekaligus. Zoe khawatir orang lain akan mendengar apa yang dikatakan Levi. Dia sangat gugup mendengar Karsten itu. Kami akan berada dalam masalah jika Karsten marah. Serius, beraninya dia memanggil Karsten lemah. Saya akan mengizinkan suami saya untuk mengeluh tentang kekuatan orang lain, tetapi dia tidak akan mengeluh tentang kekuatan tempur Karsten. Jika dia dianggap lemah, maka tidak ada seorang pun di bumi yang akan dianggap sebagai pejuang yang kuat. Mengapa suami saya tidak bisa melihat seberapa kuat Karsten? Astaga, aku tidak percaya Levi benar-benar menyebut Karsten lemah. Sayangnya, Levi benar-benar melihat Karsten sebagai orang yang lemah. Dia sedikit kecewa, sebenarnya, dia sangat kecewa. Levi sangat senang saat pertama kali mendengar tentang bagaimana Karsten menyerap banyak kekuatan petarung dan energi yang luar biasa. Namun, dia kecewa segera setelah dia melihat ketika yang terakhir muncul. Apa-apaan, dia menyerap kekuatan lebih dari 100.000 orang, dan dia tidak dapat menemukan orang yang kuat di antara kerumunan itu. Mengapa dia menyerap kekuatan orang-orang kecil yang tidak berdaya itu? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menantangku hanya dengan itu? Dia mungkin telah menyerap kekuatan banyak orang, tetapi setiap pria itu adalah sampah. Mungkin akan lebih baik jika bajingan ini pergi ke area terbatas 76 dan menyerap kekuatan para dewa. Dia pasti akan menjadi tandinganku jika dia menyerap semua kekuatan para dewa. Bahkan, dia mungkin memaksa saya untuk keluar semua. Tapi, serius, dia datang dan menantangku setelah dia menyerap kekuatan dari sekumpulan sampah tak berguna. Itu lucu. Levi akan mengenali kekuatan Karsten dan mengakui bahwa Karsten jauh lebih kuat dari Gabriel dan Daxon. Karsten hampir mencapai level tertinggi dari teknik ekstraksi ilahi, dan itu akan membuat dia cocok dengan seseorang yang telah mencapai level tertinggi teknik golem besi. Tapi dia belum ada. Saya mungkin sedikit bersemangat jika dia benar-benar mencapai itu. Mengingat keadaan Karsten saat itu, Levi bisa dengan mudah memusnahkannya. Faktanya, Levi mungkin lebih mudah berurusan dengan Karsten daripada dengan dewa. Karsten, paling-paling, sama kuatnya dengan dewa yang sedikit di atas rata-rata. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan yang lebih kuat. Levi tidak merasakan apa-apa selain kekecewaan total. Dia benar-benar menyesal bepergian sehari sebelumnya dan menunggu di sana. Dia dengan senang hati menunggu kedatangan lawan yang baik. Dan inilah imbalan yang saya terima. Levi sangat frustrasi sehingga dia ingin berbalik dan segera pergi. Sebuah tantangan. Orang lemah yang lemah ini sangat lemah, namun dia pikir dia bisa mengejar ketiga avatarku. Itu tidak masuk akal. Karsten telah mencapai KTT dunia di mana pertarungan antara penantang dan pemegang rekor seharusnya terjadi. Dia memiliki tangannya di belakang punggungnya dan bertindak seolah-olah dia lebih baik daripada orang lain. Dia mengamati sekeliling sebelum menuntut, Kaisar Kegelapan, Killfinger, dan kepala baru klan Garnisun Kuno, di mana kalian semua? Cara dia melolong membuat langit menggerutu, dan aura yang dia keluarkan sangat menggetarkan tanah sehingga membuat banyak orang mulai memuntahkan darah. Sayangnya, tidak ada yang menanggapi kata-katanya. Kaisar Kegelapan dan yang lainnya tidak pernah muncul. Itu adalah keheningan. Ekspresi Zoe dan yang lainnya di wajah mereka perlahan berubah. Bukankah seharusnya ada seseorang di sana? Mengapa belum ada yang muncul? Apakah ada perubahan yang tidak terduga? Oi, kamu di mana? Bukankah seharusnya kalian bertiga ada di sini? Bukankah kamu sudah menerima tantanganku? Karsten senang dan mulai tertawa terbahak-bahak. Misinya adalah untuk membunuh mereka bertiga, jadi dia harus membuat mereka muncul. Tidak ada yang menjawab bahkan setelah dia meneriakkan semua itu. Hahaha, masih belum bisa ditemukan, iya. Apakah Anda terlalu ayam untuk muncul? Petik 2. Karsten meninggikan suaranya. Apakah menurutmu 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi takut? Mungkin mereka bahkan tidak pernah datang ke sini. Itu mungkin. Mereka mungkin waspada terhadap teknik ekstraksi ilahi Karsten dan menjaga jarak meskipun mereka memiliki kekuatan. Tidak heran Karsten menantang mereka bertiga sekaligus. Dia memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan sesuatu yang sangat gila. Lihat saja bagaimana keadaannya. 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi terlalu takut untuk muncul. Petik 2.
Semua orang mulai mendiskusikan masalah ini. Zoe tidak bisa membantah kata-kata mereka, meskipun dia ingin. Bagaimana jika tuanku benar-benar takut dan bersembunyi di suatu tempat? Oi, apakah Kaisar Kegelapan dan yang lainnya hanyalah pengecut? Keluar dan lawan aku sekarang. Bab 2535 Apa yang tertulis di plakat batu? Karsten mulai mengejek seperti tidak ada hari esok. Apakah kamu sangat takut padaku? Hah? Itu lucu. 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi terlalu takut untuk muncul. Mengapa repot-repot menerima tantangan saya jika Anda begitu takut untuk melawan saya? Ayo keluar, aku tahu kau di sini. Hei, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin berkelahi. Yang harus Anda lakukan hanyalah berlutut dan mengakui kekalahan. Petik 2. Karsten mengejek tanpa henti, tetapi Kaisar Kegelapan dan yang lainnya tidak pernah muncul. Tampaknya tidak ada penghinaan atau ejekan yang akan berhasil. Kurasa Kaisar Kegelapan dan yang lainnya sudah habis-habisan dan memutuskan untuk menjauh. Mungkin peringkat mereka di papan peringkat ilahi tidak berarti banyak bagi mereka. Bertahan lebih penting, semua orang menghela nafas. Karsten, bagaimanapun, sedikit tersesat. Dia berdoa agar ketiga pria yang dia tantang akan muncul secepat mungkin sehingga dia bisa membunuh mereka semua. Apa yang sedang terjadi? Tak satu pun dari mereka muncul. Bahkan orang-orang dari Lab of Gods bingung. Tuan X dan teman-temannya sangat kecewa dengan situasi ini. Mereka telah menunggu saat itu, dan mereka yakin bahwa mereka dapat menghancurkan rintangan di jalan mereka. Namun, lawan mereka tidak pernah muncul. Apa yang bisa mereka lakukan dalam keadaan seperti itu? Pak X dan yang lainnya panik. Karsten juga kehilangan ketenangannya. Dia tidak punya pilihan selain mengancam. Baiklah, jika kalian bertiga tidak muncul, maka aku hanya perlu menghancurkan plakat batu dengan nama kalian di atasnya. Aku akan menginjak namamu dan mengutukmu tanpa henti. Karsten ingin mempermalukan para pria sebanyak mungkin untuk memancing mereka keluar. Sayangnya, tidak ada yang muncul. Saat itulah suara Levi yang tidak sabar terdengar dari kerumunan. Dia berkata, untuk apa Pang itu mengoceh? Aku akan keluar untuk menggunakan toilet. Teman dan keluarga Levi bahkan tidak menyadarinya meninggalkan kerumunan. Mereka yang tidak mengenal Levi bahkan kurang memperhatikannya, jadi mereka pasti tidak tahu bahwa dia tidak ada. Bahkan setelah semua komentar mengejek itu, tidak ada yang muncul. Hal itu membuat Masa khawatir. Apakah 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi akan muncul? Karsten sudah menghina mereka sejauh ini, jadi mengapa mereka tidak mengungkapkan diri? Bahkan Dakson dan Gabriel khawatir. Apa yang sedang Levi lakukan? Bukankah seharusnya dia muncul dan mengirim lawan arogan seperti Karsten langsung ke neraka? Lagi pula, tidak mungkin Levi takut pada Karsten. Kedua pria itu tahu betapa kuatnya Levi. Levi harus setara dengan Karsten, jadi yang pertama tidak perlu takut. Mengingat gaya Levi, dia pasti akan menjatuhkan Karsten di tanah karena menghina salah satu avatarnya. Saya tidak mengerti mengapa Levi tidak terlihat, bahkan setelah Karsten mengejeknya dengan kasar. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Semua orang secara naluriah menoleh ke Levi, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Kemana dia pergi? Mengapa dia pergi? Apakah dia benar-benar melarikan diri? Maksudku, dia tidak terlihat seperti akan menghadapi penantangnya. Kerumunan saling memandang dan berdoa agar mereka dapat menemukan jawaban. Tetap saja, tidak ada yang muncul. Melihat itu, Karsten panik. Tidak ada dari kalian yang akan muncul, iya. Oke, kalau begitu aku akan menginjak namamu dan mengukirnya sedikit demi sedikit. Kalian bertiga pengecut sekali, raung Karsten dengan marah. Sosoknya zip ke pintu masuk Hall of Gods. Ledakan. Karsten tiba-tiba melompat dan menuju ke atas batu plakat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai tujuannya. Ketiga nama itu tepat di depannya, dan pemandangan itu menyengat matanya. Karsten ingin segera menghancurkan mereka, tetapi lebih dari itu, dia ingin lawan-lawannya muncul. Ledakan. Pada akhirnya, dia berdiri kokoh di atas plakat batu dan berteriak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tunjukkan diri Anda segera atau Anda akan menjadi bahan tertawaan global. Anda memiliki 10 detik sebelum saya menghapus nama Anda. Ini peringatan terakhirmu. Datang dan lawan saya sekarang atau Anda akan menghadapi ejekan kemanapun Anda pergi. Karsten adalah memaksa para pria untuk muncul, jadi dia tidak terburu-buru untuk menyerang.
Itu juga mengapa dia akan meregangkan pertunjukan sebanyak mungkin. Ide itu bertepatan dengan niat Pak X. 3. Karsten mulai menghitung mundur, tetapi pandangannya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ada sesuatu yang diukir di balik plakat batu. Apakah itu sebuah nama? Karsten berhenti menghitung mundur dan pergi untuk memeriksa plakat batu. Apa? Bab 2536 berhenti menyerap sampah. Hanya orang yang berdiri di atas plakat batu yang bisa membaca apa yang diukir di belakangnya, tetapi tidak ada yang memiliki wewenang untuk melakukannya. Bahkan, tidak ada yang berani. Karsten adalah satu-satunya yang melakukan itu selain Levi. Ketika dia sampai di sana, dia segera mengetahui sebuah rahasia. Dia mencoba melihat lebih dekat. Garnisun, Le. Sebuah suara datang ke Karsten sebelum dia bisa selesai membaca kata-kata yang terukir di sana. Itu mendorong Karsten untuk segera membuang muka dan melompat turun dari plakat batu. Saat itulah dia melihat seseorang berdiri di Hall of Gods. Itu adalah iblis kematian. Deathvin adalah salah satu dari 10 petarung teratas di papan peringkat ilahi, jadi dia memiliki wewenang untuk berada di sana. Karsten menyeringai begitu melihat Deathvin berdiri di sana. Yang pertama berencana mengalahkan Deathvin sebelum kembali ke plakat batu untuk menyelesaikan membaca nama yang terukir di balik plakat batu. Aku punya semua waktu di dunia untuk melakukan itu. Aku mengenalmu. Anda adalah salah satu petarung terbaik Kaisar Kegelapan. Ada apa? Apakah Anda di sini untuk menantang saya? Ejek Karsten. Tidak semuanya. Saya percaya diri, tetapi saya juga memahami keterbatasan saya dan saya tidak dapat mengalahkan Anda. Satu-satunya alasan saya datang adalah untuk menyampaikan pesan Kaisar Kegelapan kepada Anda, kata Deathvin. Kata-kata itu membuat semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Deathvin. Pesan dari Kaisar Kegelapan. Baiklah kalau begitu, katakan padaku. Aku tidak percaya bahwa pengecut itu begitu takut sehingga dia bahkan tidak mau datang dan menghadapiku sendiri. Apa dia takut padaku? Tanya Karsten. Takut padamu. Kamu tidak layak untuk itu, jawab Deathvin sambil menyeringai. Karsten hampir kehilangan kesabarannya ketika Deathvin menyerahkan sebuah kotak. Ledakan. Karsten bahkan belum menerima kotak itu, tapi dia sudah bisa merasakan energi mengerikan yang memancar darinya. Ini lebih kuat dari apapun yang pernah saya lihat. Itu 100, tidak, 1000 kali lebih kuat dari hadiah yang diberikan Lab of Gods padaku. Astaga, Karsten sudah gemetar. Teknik khususnya, teknik ekstraksi ilahi, membuatnya tergoda untuk menyerap setiap sumber energi yang ditemuinya. Ini adalah sumber energi terkuat yang pernah saya lihat. Semua orang penasaran, apa yang diberikan Deathvin kepada Karsten, dan mengapa Karsten begitu bersemangat. Semuanya tampak di luar kebiasaan. Ini adalah kristal dari area terbatas 76, dan mengandung energi yang tak terbayangkan. Ini pasti akan memberi Anda dorongan besar. Kaisar Kegelapan berpikir bahwa Anda terlalu lemah untuk menjadi lawannya, jadi dia berharap Anda menyerap lebih banyak energi berkualitas. Menyerap kekuatan sampah hanya akan membuang-buang waktu, dan dia berpikir bahwa kamu terlalu lemah dalam keadaanmu saat ini, kata Deathvin. Setelah itu, Deathvin menambahkan, dia memintamu untuk menyerap energi dalam kristal ini secepat mungkin dan membuat dirimu lebih kuat. Dia juga ingin memberitahu Anda bahwa organisasi suci akan membuka pintu ke area terlarang 76 untuk Anda. Ada banyak sumber daya yang luar biasa di sana, dan Anda dapat menyerap sebanyak yang Anda mau. Karsten sudah tenggelam dalam kegembiraan saat itu. Dia membawa kristal itu dan tergoda untuk segera menguras energinya. Dengan energi seperti ini, saya dapat menembus dan mencapai level 9 dari teknik ekstraksi ilahi. Heck, aku bahkan mungkin mencapai puncak level 9. Pada saat itu, yang bisa dipikirkan Karsten hanyalah menerobos dan mencapai level 9. Dia telah melupakan semua misinya untuk membunuh 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi. Aku bisa membunuh mereka nanti. Selain itu, jika saya menjadi lebih kuat dan mencapai level 9, akan lebih mudah bagi saya untuk membunuh Kaisar Kegelapan dan yang lainnya. Oke, kalau begitu mari kita tunda pertarungannya. Saya akan melawan Kaisar Kegelapan dan yang lainnya setelah saya menyerap energi dalam kristal ini dan mencapai level 9, jawab Karsten. Setelah itu, dia menoleh ke kerumunan dan mengumumkan, baik Kaisar Kegelapan dan aku memiliki beberapa masalah mendesak untuk ditangani, jadi pertarungan akan ditunda hingga 3 hari kemudian.
Karsten kedua selesai membuat pengumuman, dia bergegas ke area terlarang 76. Dia sangat ingin menyerap energi dari kristal dan naik ke level 9 dari teknik ekstraksi ilahi. Dia telah melupakan segala sesuatu yang lain. Nama di belakang plakat batu tidak pernah berarti baginya. Deathfin pergi dengan senyuman. Semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Karsten tiba-tiba menunda pertarungan? Apa yang terjadi? Ahem. Levi kembali dari perjalanannya ke toilet. Bab 2537 Karsten terlalu lemah. Levi benar-benar pergi untuk menyerahkan kristal itu kepada Deathfin sebelumnya. Karsten terlalu lemah, jadi Levi bahkan tidak ingin pergi sendiri untuk memberikan hadiah yang terakhir. Kristal itu sebenarnya adalah sisa dari saat Levi membuat God Crusher. Itu mungkin hanya mengandung 1/5 dari kekuatan aslinya, tetapi energi itu masih tak terbayangkan. Levi melihat betapa bahagianya Karsten saat mendapatkan kristal itu. Karsten melupakan semua misinya setelah menerima kristal itu, dan itu berarti kristal itu mengandung lebih banyak energi daripada apapun yang pernah dilihatnya. Ini mungkin melampaui imajinasi terliarnya. Itulah satu-satunya alasan yang membuatnya begitu bersemangat. Bagi Levi, kegembiraan Karsten adalah tanda betapa lemahnya yang terakhir. Ya, Levi kesal dengan betapa lemahnya Karsten. Itulah mengapa yang pertama ingin memberi yang terakhir dorongan dan bahkan bersedia membuka pintu ke area terbatas 76. Semua itu hanya untuk membantu Karsten tumbuh lebih cepat dan lebih kuat sampai dia memaksimalkan kekuatannya. Baru kemudian Levi tertarik pada pertandingan melawan Karsten. Dia akan terlalu lemah sebaliknya. Aku akan memberinya dorongan sehingga dia setidaknya bisa menahan satu pukulan besar dariku. Sangat kesepian menjadi tak terkalahkan. Levi sangat membutuhkan lawan yang layak, dan dia akan mempertaruhkan segalanya untuk memperkuat lawannya. Yang pertama berusaha sekuat tenaga untuk membantu yang terakhir mencapai level 9 dari teknik ekstraksi ilahi. Tidak ada yang mengerti berapa banyak usaha yang telah dilakukan Levi. Dia sangat menginginkan lawan sehingga dia memeras otaknya untuk membantu musuhnya tumbuh lebih kuat. Hanya untuk itu, dia telah memutuskan untuk membantu memperkuat Karsten. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi karena mereka berdiri terlalu jauh untuk mendengar percakapan Deathfin dengan Karsten. Oleh karena itu, para penonton tidak menyadari apa yang terjadi dan tidak tahu mengapa Karsten begitu ingin pergi setelah dia membuat pengumuman. Mereka bukan satu-satunya yang bingung, meskipun Tuan X dan anggota Lab of Gods lainnya juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Karsten menunda pertarungan, dan mengapa dia pergi? Zoe dan yang lainnya berdiskusi tanpa henti, dan perdebatan mereka tampak intens. Apa yang kalian bicarakan? Apakah Anda bertanya-tanya mengapa Karsten pergi tiba-tiba? Tanya Levi. Ya, kami. Apa kamu tahu kenapa? Tanya Zoe dingin. Levi menyeringai dan menjawab, tentu saja. Kaisar Kegelapan kesal dengan betapa lemahnya Karsten. Semua orang tercengang. Kesal dengan betapa lemahnya Karsten. Bagaimana itu lemah? Semua orang terkejut. Tunggu, itu tidak mungkin. Jika Kaisar Kegelapan keluar dan mengeluh bahwa Karsten terlalu lemah, yang terakhir akan kehilangan kesabarannya di tempat. Mengapa Karsten pergi setelah dihina seperti itu? Itu tidak masuk akal, kata Floyd. Itu karena, Levi hendak menjawab, tapi Deathfin lebih cepat. Yang terakhir berkata, itu karena Kaisar Kegelapan ingin Karsten menjadi lebih kuat. Yang pertama bahkan memberi yang terakhir kristal dengan energi luar biasa di dalamnya dan membuka area terbatas 76. Kaisar Kegelapan ingin Karsten terus menyerap energi dan terus tumbuh sampai yang terakhir menjadi dirinya yang paling kuat. Semua orang mengerti apa yang terjadi setelah Deathfin menjelaskan situasinya. Jadi Karsten bergegas untuk menjadi lebih kuat. Tidak heran dia tampak begitu bersemangat sebelumnya. Tunggu, Kaisar Kegelapan kesal dengan betapa lemahnya Karsten. Yang pertama bahkan bekerja keras untuk membantu yang terakhir menjadi lebih kuat. Apa-apaan ini? Apakah Kaisar Kegelapan itu sombong atau dia terlalu percaya diri dan justru melihat Karsten sebagai orang yang lemah? Mungkin, ada sesuatu yang lain sama sekali. Mungkin saja guru benar-benar berpikir bahwa Karsten terlalu lemah. Ditambah lagi, 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi akan menyerang secara bersamaan, jadi tidak mengherankan jika dia merasa mereka menindasnya. Mungkin itu sebabnya dia membantu Karsten menjadi lebih kuat, kata Zoe. Iya, itu mungkin.
Tidak ada yang tahu seberapa kuat tiga petarung teratas di papan peringkat ilahi. Mereka harus melihat Karsten hanya sebagai seorang pemuda. Selain itu, dia akan menghadapi ketiganya sendirian. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa tidak ada salahnya untuk membantunya tumbuh. Sebagian besar berasumsi bahwa itulah yang sedang terjadi. Ah, siapa yang peduli? Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Jika Karsten menjadi lebih kuat, pertarungan akan jauh lebih menarik. Itu benar, pertarungan itu seperti anggur yang baik, dan semakin lama kita menunggu, semakin baik hasilnya. Kerumunan memutuskan untuk tinggal di sana dan menunggu. Mereka sedang menunggu pertunjukan yang akan diputar beberapa hari lagi. Itu benar. Mari kita tunggu di sini. Aku juga penasaran. Levi beristirahat di kamar di dalam kamp sementara dan memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia benar-benar berharap Karsten bisa menjadi lebih kuat dan menembus batasnya. Mungkin benar untuk mengatakan bahwa Levi lebih bersemangat daripada semua orang di sana. Bab 2538 Mereka khawatir. Hampir semua orang tetap tinggal setelah Karsten pergi. Itu bisa dimengerti karena orang lain akan mengambil tempat duduk mereka segera setelah mereka pergi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah argumen dan pertempuran tanpa akhir. Begitulah keadaannya ketika seniman bela diri menguasai dunia. Sementara itu, Levi mulai tertidur. Zoe dan yang lainnya mencoba mencari tahu masalah dengan keterampilan bertarung mereka sendiri sambil menunggu pertempuran yang akan datang. Mereka tidak mungkin seperti Forlevia dan menempa jalan uniknya sendiri. Mereka benar-benar ingin tahu apa yang direncanakan Aula Kardinal. Mengapa Queenie membuat kita menunggu di sini? Di lab dewa. Kami akhirnya mengetahui kebenarannya, Tuan X. Karsten menunda pertarungan dan pergi karena Kaisar Kegelapan. Lucifer melaporkan semua temuannya kepada Mer X. Apa? Sebuah kristal dengan energi yang keluar darinya. Itu pasti sesuatu dari area terlarang 76, sembur Tuan X dengan heran. Dia melompat tiba-tiba. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Lebih dari itu, Kaisar Kegelapan telah membuka pintu ke area terlarang 76 untuk Karsten. Yang terakhir dapat menyerap energi sebanyak yang dia inginkan, jawab Lucifer. Hah? Apakah Kaisar Kegelapan menjadi gila? Saya belum pernah bertemu orang seperti ini sebelumnya. Membantu musuhnya menjadi lebih kuat dan memberikan Karsten kristal yang sangat berharga. Apa yang sedang terjadi? Tuan X dan yang lainnya menganggap itu sulit dipercaya. Itu tidak logis, dan seharusnya tidak ada yang terjadi, kecuali Kaisar Kegelapan menjadi gila. Rumornya adalah bahwa Kaisar Kegelapan berpikir bahwa Karsten terlalu lemah, jadi yang pertama ingin memperkuat yang terakhir. Kaisar Kegelapan ingin Karsten mencapai level 9 sebelum mereka bertarung. Begitulah rumor yang beredar, dan Kaisar Kegelapan digambarkan sebagai seseorang yang sangat luar biasa, kata Lucifer. Itu omong kosong Kaisar Kegelapan itu kuat, tapi dia tidak gila. Pikirkan tentang itu. Mengapa ada orang yang menemukan cara untuk membantu musuhnya menjadi lebih kuat? Itu hanya akan membuat Kaisar Kegelapan semakin sulit untuk mengalahkan Karsten. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Pikirkan tentang Levi Garrison di masa jayanya. Kami jelas lebih kuat dari dia, tetapi apakah salah satu dari kami mencoba membantunya menjadi lebih kuat sehingga dia bisa melawan kami? Tanya Pak X. Semua orang menggelengkan kepala. Tentu saja tidak. Kami tidak idiot. Levi tidak akan mendapatkan dorongan sedikit pun dari kita. Dia hanya akan menggunakan kekuatan barunya untuk menyerang kita, dan kita akan menjadi targetnya. Tuan X mengangguk dan menunjukkan, ya, begitulah reaksi manusia normal. Aku yakin Kaisar Kegelapan tidak terbelakang, kan? Itu tidak mungkin. Dia tidak akan sekuat itu jika dia terbelakang, jawab orang banyak. Artinya pasti ada yang salah, kata Pak X. Dia mulai menganalisis situasi dan berkata, mari kita asumsikan bahwa Kaisar Kegelapan benar-benar berpikir bahwa Karsten terlalu lemah dan ingin meningkatkan yang terakhir. Bagaimana dengan dua petarung lainnya di papan peringkat ilahi? Apakah mereka juga berpikir bahwa Karsten terlalu lemah? Mereka tidak pernah muncul, jadi bagaimana orang tahu apa yang ada di pikiran mereka? Kata-kata Pak X membuat semua orang berpikir tentang situasi dari sudut lain. Dia benar. Killfinger dan kepala baru klan Garnisun kuno tidak ada di sini. Bisakah Kaisar Kegelapan benar-benar berbicara atas nama mereka? Itu tidak mungkin. Mereka tidak pernah memberikan suara mereka, jadi pasti ada sesuatu yang salah. Ten X.
Apakah kamu sudah menyimpulkan apa yang sedang terjadi? Tanya Lucifer. Jika keduanya tidak pernah muncul tapi entah bagaimana menyetujui pengaturan Kaisar Kegelapan, maka itu hanya bisa berarti satu hal. Mereka ketakutan. Bukan hanya Killfinger dan kepala klan Garrison kuno. Kaisar Kegelapan juga takut. Mereka tahu betapa unik dan menakutkannya teknik ekstraksi ilahi, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Karsten. Mereka bahkan mungkin terkuras, jadi mereka terus bersembunyi dan menolak untuk muncul. Petik 2. Ketika Lucifer mendengar itu, dia bertanya, tapi itu tidak menjelaskan tindakan Kaisar Kegelapan. Mengapa dia memberi Karsten kristal dan membuka area terbatas 76? Petik 2. Semua orang menoleh ke Mer-X. Hanya ada satu penjelasan untuk itu. Kaisar Kegelapan sebenarnya mencoba untuk membuat Karsten marah. Yang pertama memberikan hadiah untuk mendapatkan sisi baik yang terakhir. Kamu tahu, kristal itu mengandung sejumlah energi yang mengerikan, dan sebagian besar hanya akan mampu menyerap sedikit energi itu. Namun, teknik ekstraksi ilahi berbeda. Itu dapat sepenuhnya menyerap energi dalam kristal. Kaisar Kegelapan menyadari hal itu, dan itulah sebabnya dia memberi Karsten kristal itu. Namun, kebenarannya berbeda. Bab 2539 Aku lebih kuat sekarang. Semakin semua orang mendengarkan, semakin penasaran mereka. Seseorang bertanya, apa yang sebenarnya? Yah, Kaisar Kegelapan telah memberikan Karsten hadiah yang luar biasa dan telah membuka pintu ke area terlarang 76. Itu akan membuat Karsten tumbuh lebih kuat dan menjadi dirinya yang terbaik. Bagaimana Karsten bisa membunuh Kaisar Kegelapan dan yang lainnya setelah menerima hadiah mewah seperti itu? Kata Pak X. Kata-katanya membuat semua orang di sekitar terkesiap. Dia benar. Karsten berutang banyak pada mereka sekarang. Semua upaya yang dilakukan Karsten untuk mencapai level 8 dari teknik ekstraksi ilahi tidak akan berarti apa-apa dibandingkan dengan ini. Di satu sisi, Karsten berutang pada Kaisar Kegelapan. Itu artinya akan sulit bagi Karsten untuk membunuh Kaisar Kegelapan ketika saatnya tiba. Dengan begitu, konflik yang berkecamuk di antara mereka kini mudah diselesaikan. Ada juga bagian di mana Karsten dapat dengan mudah menerobos dan menjadi dirinya yang terbaik setelah dia menyerap energi di area terbatas 76. Dia berhak menjadi peringkat nomor 1 di papan peringkat ilahi dan akan mengalahkan Kaisar Kegelapan dan yang lainnya. Namun, Kaisar Kegelapan dan teman-temannya tidak akan dipermalukan karena mereka berkontribusi pada kekuatan Karsten. Dalam beberapa hal, mereka akan menjadi master yang telah membantu Karsten naik ke puncak. Aku mengerti sekarang. Ini akan berbeda dari dikalahkan. Mereka tidak akan punya alasan untuk bertarung. Kaisar Kegelapan dan teman-temannya berhak untuk mundur dan membiarkan Karsten menjadi petarung teratas di papan peringkat ilahi, sembur Lucifer. Ya, begitulah adanya. Kaisar Kegelapan membuat langkah yang sangat strategis. Dia membubarkan konflik dan menyelamatkan 3 nyawa sambil tetap menjaga reputasi mereka tetap utuh. Sekarang itu adalah satu langkah yang licik, kata Tuan X sebelum dia menambahkan, aku yakin Kaisar Kegelapan dan teman-temannya masih tidak akan muncul setelah 3 hari. Ya, saya pikir itu akan terjadi. Semua orang mengangguk setuju. Tapi saya khawatir tentang Karsten. Bagaimana jika semua hadiah itu melunakkannya dan membuatnya menunjukkan belas kasihan pada Kaisar Kegelapan dan yang lainnya? Saya juga bertanya-tanya apakah Karsten akan terus mematuhi kita setelah dia mencapai level 9, kata Pak X yang tidak bisa menahan desahannya. Itu benar. Bajingan itu sudah memasuki area terbatas 76 dan memutuskan semua komunikasi dengan kita. Sangat membuat frustrasi karena kita tidak bisa mengirim orang-orang kita ke tempat itu, gerutu Lucifer dengan marah. Kita lihat saja, jika dia gagal membunuh Kaisar Kegelapan dan yang lainnya, maka dia hanya akan menjadi sampah bagi kita. Kami membangunnya, dan kami dapat menghancurkannya kapanpun kami mau, jawab Tuan X. Matanya bersinar dengan sedikit niat membunuh. Lucifer dan teman-temannya tertawa. Karsten mungkin tampak tak terbatas bagi orang lain, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia akan menjadi. Lab of Gods akan selalu bisa membunuhnya. Itu menunjukkan betapa menakutkannya Lab of Gods. Desas-desus lain segera dibagikan ke seluruh dunia. Dikatakan bahwa Kaisar Kegelapan dan yang lainnya sebenarnya takut pada Karsten. Kerumunan mulai menganalisis situasi. Semakin mereka memikirkannya, semakin masuk akal.
Kaisar Kegelapan tampaknya mencoba membuat Karsten marah. Itulah pikiran yang melintas di benak semua orang. Karsten tersesat di surganya sendiri pada saat itu dan menyerap energi seolah-olah tidak ada hari esok. Yang mengejutkannya, energi di dalam kristal tetap kurang lebih konstan, meskipun dia telah menghabiskannya seperti orang gila. Seolah-olah dia hanya berhasil minum beberapa tetes dari lautan. Semakin Karsten menyerap kristal, semakin bersemangat dia. Astaga, apa jadinya aku jika aku menyerap semuanya? Karsten terus menyerap energi seperti orang kelaparan di prasmanan. Retakan, retakan, petir memenuhi langit yang gelap untuk menandakan kelahiran seorang pejuang yang sangat kuat. Menyerap, menyerap semuanya, tanda seru, garis bawah. Butuh beberapa waktu, tetapi Karsten akhirnya berhasil mencapai level 9 dari teknik ekstraksi ilahi. Dia menyerap setiap joule energi dari udara dan tanah. Di satu sisi, tubuhnya seperti lubang hitam, dan semua energi di area terbatas 76 berputar ke arahnya. Bahkan energi dari sumber yang bermil-mil jauhnya ditarik. Itu adalah kekuatan teknik ekstraksi ilahi tingkat 9. Karsten terus menyerap energi untuk memperkuat pendiriannya dan menguasai level 9. Waktu berlalu. Akhirnya, 3 hari telah berlalu. Karsten tiba-tiba membuka matanya, dan mata itu bersinar dengan kekuatan yang luar biasa. Dia telah mencapai tingkat kekuatan yang sama sekali baru. Saya lebih kuat dari sebelumnya, dan saya di sini. Bab 2540 Bagaimana rasanya menjadi dewa. Karsten bisa merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya setelah dia mencapai level 9. Seolah-olah dia memiliki segalanya di bawah kakinya, dan dia melihat semua orang hanya sebagai belatung. Saya merasa seperti saya mengendalikan seluruh dunia. Itulah rasanya menjadi dewa. Itu adalah sensasi yang sama yang dialami para dewa di area terbatas 76. Mereka terlalu kuat, dan itu menciptakan ilusi bahwa mereka adalah makhluk suci yang hidup di antara manusia. Itulah yang dirasakan Karsten saat itu. Dia tidak lagi tertarik pada Kaisar Kegelapan dan yang lainnya lagi. Sebelum menyalakan, dia ingin menantang dirinya sendiri, tetapi mencapai level 9 membuatnya merasa seolah-olah dia akan menghadapi 3 semut. Dia kehilangan semua antusiasme dan gairah. Lab of Gods menghubungi Karsten segera setelah Karsten meninggalkan area terbatas 76. Yang pertama bersikeras bahwa Karsten tidak boleh diganggu oleh isyarat sosial dan harus membunuh Kaisar Kegelapan dan yang lainnya meskipun hadiah mereka murah hati. Karsten menjawab, "Jangan khawatir. Saya akan berurusan dengan mereka bertiga. Darah mereka akan menandakan kelahiran kekuatan baruku, dan aku akan membuat ritual darinya. Saya telah muncul sebagai manusia baru, dan saya harus membunuh beberapa orang untuk merayakannya." Lab of Gods menghela napas lega setelah mendengar jawaban afirmatif Karsten. Itu akan menyelamatkan mereka dari kesulitan membersihkan kekacauan. Karsten berjalan perlahan. Dia memegang kristal dengan erat di tangannya dan menghela nafas sebelum berkata, "Apa ini? Energi yang dikandungnya terlalu besar. Saya hanya berhasil menyerap seperempat energinya meskipun saya telah bekerja keras selama 3 hari terakhir ini. Butuh beberapa waktu sebelum aku bisa menyelesaikan menyerap semua yang ada di dalamnya." Petik 2. Berita Karsten meninggalkan area terbatas 76 tersebar di mana-mana. Seluruh dunia bersorak sekali lagi, dan sebagian besar fokusnya adalah pada KTT dunia. Semua orang menjadi bersemangat, dan semangat mereka terangkat. Itu menyebabkan keributan dan membangunkan Levi. "Apa yang salah? Apakah sesuatu terjadi?" tanya Levi. Karsten telah meninggalkan area terbatas 76, dan rumornya adalah bahwa dia telah mencapai level 9 dari teknik ekstraksi ilahi, jawab Zoe. Hal yang menjengkelkan adalah semua orang berpikir bahwa tuanku hanya memberi Karsten kristal itu untuk mengoleskan Karsten. Mereka bilang tuanku takut dan ingin mempersulit Karsten untuk menyerang, tambah Zoe. "Kau tahu, menurutku itu masuk akal. Mengapa lagi seseorang membantu musuh mereka menjadi lebih kuat? Ini jauh melampaui dorongan persahabatan." Petik 2. Betul sekali. Kaisar Kegelapan itu kuat, tapi menurutku dia tidak sekuat itu. Ya, dia pasti takut pada Karsten dan tunduk pada Karsten. Kirin dan yang lainnya berbagi pendapat tentang masalah ini. Zoe adalah muridnya, tetapi dia juga tidak bisa membela tuannya. "Oh, Pusewa, Karsten itu tidak bisa menakuti siapapun. Ayo bantu aku. Saya ingin melihat seberapa banyak dia telah meningkat," kata Levi.
Dia mulai sedikit bersemangat. Jika Karsten menyerap semua energi dalam kristal dan sumber daya di area terlarang 76, teknik ekstraksi ilahinya akan menjadi yang terbaik. Itu hampir setara dengan level 9 dari teknik golem besi, dan itu setidaknya akan menarik minat Levi. Itulah mengapa Levi bersemangat. Semua orang mengatakan bahwa Kaisar Kegelapan dan teman-temannya masih terlalu takut dan akan terus meringkuk dalam kegelapan. Jujur, saya setuju dengan pernyataan mereka. Kaisar Kegelapan dan yang lainnya tidak akan pernah muncul dan akan menempatkan Karsten di puncak papan peringkat ilahi tanpa perlawanan. Dengan begitu, semua orang bisa pergi tanpa cedera. Semua orang mulai mendiskusikan masalah ini. Namun, Levi mengabaikan mereka semua. Dia keluar begitu saja dari kamar. Semuanya sudah berantakan di luar ruangan. Karsten juga mendekati tempat itu. Dia telah menahan auranya, dan itu tidak lagi mengintimidasi seperti sebelumnya. Namun, posturnya menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat. Dia benar-benar tumbuh secara eksponensial. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Kekuatan dari level 8 dari teknik ekstraksi ilahi benar-benar berbeda dari level 9 dari teknik yang sama. Pada saat itu, Karsten dianggap sebagai pejuang yang terampil. Dia melihat semua orang sebagai makhluk yang lebih rendah. Karsten telah membatasi auranya, tetapi semua orang masih bisa merasakan tekanannya. Itu hampir sekuat tekanan yang mereka rasakan 3 hari yang lalu, dan itu sangat luar biasa sehingga beberapa orang mengalami kesulitan bernapas. Karsten seolah-olah telah berubah menjadi lubang hitam, dan kehadirannya saja mengancam akan menyerap jiwa penonton. Mereka bisa merasakan kecenderungan untuk berjalan ke depan. Itu membuat ekspresi mereka berubah tajam, dan mereka berkeringat dengan gugup. Karsten benar-benar membuat mereka takut. Terkesiap kaget memenuhi tempat itu. Itu dia. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Seorang pria dengan pendapat berbeda melontarkan pikirannya. Bersambung.